bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Rasanya bagaimana? Happy? Alhamdulillah. Mungkin Ibu boleh tahu kenapa sampai ada happy sekarang? Oh, oke, tepuk tangan. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, ya, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketua kelas, pimpin doa. Teman-teman, ibu guru, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa. Oke. Ketua kelas, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir ya? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga besok-besok ke sana juga semuanya hadir ya. Amin. Ada yang sudah tahu hari ini kita belajar tentang apa? Statistika. Ya, kemarin Ibu sudah bilang kan statistika. Ya, Oke. Bu. Ada yang tahu apa itu statistika? Ya. Mengumpulkan data-data, menganalisis data-data. Hah? Oh iya. Oke. Sekarang, jadi, Ibu perjelas ya. Statistika itu adalah salah satu cabang daripada ilmu matematika yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengumpulkan data, ya, menganalisa data sampai pada menarik sebuah kesimpulan. Saya kasih contoh misalnya di Serang bagian timur, khusus untuk Kota Bula, ternyata banyak sekali penduduk yang berjenis kelamin laki-lakinya itu terlalu banyak. Nah, mereka menyimpulkan seperti itu atas dasar data yang mereka sudah peroleh. Nah, mereka memperoleh data itu dengan cara apa? Otomatis dong apa dulu? Turun ke lapangan, mengumpulkan, ya, masuk satu rumah ke rumah yang lain untuk menentukan berapa banyak orang di dalam, berapa laki-laki, berapa perempuan. Nah, dari data itu disimpulkan, ya, diolah dulu, baru disimpulkan bahwa ternyata penduduk Kota Bula ini ternyata kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Seperti itu. Contoh lagi, misalnya di SMA 1, ya, SMA Negeri 1 Serang bagian timur ini ternyata guru-gurunya kebanyakan perempuan. Nah, disimpulkan seperti itu atas dasar apa? Data yang ada di, ya, bisa dipahami? Jadi statistika itu adalah, saya ulangi, statistika itu adalah apa? Yang Mempelajari tentang apa? Cara analisis dan data. Ya, seperti itu. Nah, karena ini adalah materi awal untuk statistik, sebelum saya masuk ke materi kurang pengusahaan data, saya perlu menggambarkan sedikit gambarannya seperti apa untuk statistika ini. Jadi berbicara tentang data itu terbagi atas dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pernah dengar kata itu? Benar. Kuantitatif berarti data yang berupa apa? Angka-angka. Contohnya seperti apa? Ukuran sepatu. Ya, ukuran sepatu. Kalau ditanya berapa ukuran sepatu, jawabnya berapa? 42. Benar? Ya, seperti itu. Jawabnya angka-angka. Jadi sesuatu yang kalau ditanya jawabnya angka-angka, itu berarti datanya kuantitatif. Seperti ukuran sepatu, berat badan, tinggi badan, ya. Sementara yang satunya lagi adalah data kualitatif. Data yang bukan angka-angka. Contoh seperti apa? Jenis kelamin,
laki-laki dan perempuan. Kelas 10-2 terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau ditanya banyaknya berapa, berarti datanya sudah sudah Contoh lagi misalnya, kita lanjut ke selain data, ada juga yang namanya populasi dan sampel. Contoh, misalnya seorang mahasiswa semester akhir seperti ibu ini mau membuat penelitian di sini. Berarti data yang ibu kasih masuk yang menjadi populasi ibu adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Serang bagian timur. Populasinya adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Serang bagian timur. Lalu sampelnya itu saya ambil misalnya kelas 10-2. Berarti Anda sudah bisa membedakan mana sampel, mana populasi? Kalau populasi berarti keseluruhan objek yang akan diteliti. Sementara sampel adalah bagian terkecil dari sebuah populasi. Contoh misalnya ada penyakit flu burung toh? Kalau penyakit flu burung. Misalnya penyakit flu burung itu dia kenanya di gula. Maka otomatis gula seluruh ayam yang ada di kota gula itu menjadi apa ya? Sakit. Berarti kalau kita kaitkan dengan populasi dan sampel, populasinya apa? Ya, semua ayam yang berada di gula. Sekarang kalau sampelnya, berarti ya ayam yang ada di kampung Jawa. Karena kampung Jawa itu kan bagian dari gula, toh? Gitu. Jadi sampel itu adalah bagian terkecil daripada populasi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, seperti itulah hal-hal yang harus dipelajari sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa tujuan pembelajarannya bermasalah karena bermasalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti apa itu min, seperti apa itu median, dan seperti apa itu modus. Caranya apa? Apakah Anda sudah tahu apa itu min? Min. Ya, itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang didapat dari mana? Ya, coba saya kasih contoh misalnya. Saya tanya berapa, habis ulangan toh? Sekarang saya tanya, berapa nilai rata-rata di matematika di kelas Anda? Caranya bagaimana? Iya. Siapa yang punya berapa? Ada berapa? Putra? 85. Oke. Jadi untuk menentukan nilai rata-rata caranya bagaimana? Ya, kita jumlahkan semua. Siapa punya nilai matematika berapa, di Yoga Putra berapa, Yoga berapa, Ana berapa, ya dijumlahkan semua baru dibagi dengan siswa. Ya, banyaknya siswa. Hasilnya adalah merupakan nilai rata-ratanya. Bisa dengar? Bisa. Sementara median, median itu adalah nilai tengah, nilai yang berada di tengah-tengah. Coba saya kasih contoh. Misalnya, masing-masing kan sudah tahu nilainya kemarin ya, nilai matematikanya kemarin. Ya. Kalau bisa, coba masing-masing disebutkan supaya saya mau lihat nilai yang mana yang paling terendah. Coba. 5. Oke, berarti tolong disebutkan mulai dari data yang paling terkecil. 70 berapa orang tadi? Saya sendiri. Oh
keluarga. Oke. 80 yang paling banyak ya. Oh sudah begini saja. Supaya lebih ini kita tuliskan semuanya dulu baru kita berapa? 80. Lanjut. 90. Oke. Ada yang bisa bantu Ibu mengurutkan data dari terkecil sampai terbesar? Bisa? Ya. Urutkan datanya dari terkecil ke terbesar. Nyampe. Gitu. Coba di tengah saja, di tengah. Ya, supaya lebih. Iya. Ya, Semuanya digabungkan. Tangan kita semua. Berarti ini data ya. Data nilai matematika semester kemarin yang Anda sudah dapat ya. Sekarang kita menentukan berapa nilai rata-rata matematika di kelas ini. Caranya adalah ya X bar ya. X rata-rata itu sama dengan kita tambahkan semuanya. Ya. 60, 69 tambah 70 kita hitung sama-sama ya. Kira-kira berapa? Ya. Berapa? 129. 129? Oh, Oh, dengan itu tambah ya. Ya. 179. Ya. 359. Sudah. Ya. Silakan hitung. 60 tambah 60. 1221. Berapa? 1221. 1221 dibagi dengan banyaknya dari sini berapa? 15. 8, 10, 12, 14, 15. Iya. Berapa? 81,4. Berarti Anda punya nilai rata-rata di sini adalah 81,4. Selanjutnya, bagaimana cara kita menentukan median? Nah, Ibu sudah bilang bahwa untuk menentukan median, data yang harus Anda peroleh itu diurutkan dulu seperti ini. Ya, harus data terurut dulu dari terkecil sampai terbesar. Lalu untuk menentukan median itu kan apa? Median. Nilai yang berada di tengah-tengah. Coba Anda perhatikan, kita punya data ini genap atau ganjil? Kalau ganjil kita cukup mengambil yang ada di tengah. Ya, berarti coba kita bagi dua data ini kira-kira yang di tengah berapa? 85. Coba 2, 4, 6,
Karena dia berada di tengah. Sekarang bagaimana kalau ibu kasih tambahkan di sini misalnya 91? Berarti dalam 85 tambahkan 5 terus bagi 2. Ya, berarti kalau misalkan kita punya data itu ganjil, untuk menentukan medianya caranya Ambil yang di ya, tengah. ambil yang di tengah. Kalau datanya genap, Ambil 2 yang di tengah. ambil 2 yang di tengah. Dia pakai dulu. Mantap, mantap. Anak-anak ibu hebat semua ya. Sekarang, jadi medianya sudah ya. Sekarang modus. Modus itu apa? Angka terbanyak atau kira-kira bisa semua. Modusnya adalah ada 4 yang betul ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan ibu tambahkan di sini ganti di sini 90. Berarti modusnya berapa? Ya, 85 dan 90. Kenapa? Ya, karena mereka masing-masing sama Banyak. Itu berapa? 4. Berarti di sini modusnya 5. tepuk tangan untuk sekarang ibu akan membagi Anda menjadi beberapa 3 kelompok saja ya, lalu Anda menyelesaikan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, maju ke depan mengambil LKPD-nya masing-masing. Why keep me secret? Oke, coba Anda membaca masalah yang ada di situ di kelompoknya. Coba baca berdasarkan kelompok. Kelompok yang ini, ya. Jadi kelompok yang ini menentukan ini median modus daripada data kurang 1 ya. Oke, baik. Kurang 1. Sementara yang ini punya masalah apa? Benar? Silakan baca anak. Sekolahan yang orang akan melakukan aksi sosial untuk membantu para korban bencana alam. Mereka sepakat untuk mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk membantu para korban bencana alam. Adapun jumlah pakaian yang dikumpulkan setiap pengurus OSIS adalah sebagai berikut. Oke, coba datanya ditulis. Kalau yang ini berat badan. Berat badan Ibu. Jadi di sini kan masih kan berat badan yang paling kecil yang mana? Yang ini. Ya makanya mungkin Kakak urutkan dari yang paling kecil, Kakak urutkan iya yang kayak tadi. Iya kayak tadi. Oke, berarti ini ya yang paling kecil Iya, ya. ini yang paling kecil. 40 kilo ya. Yang paling berat Yang yang paling mana? berat 52. Berarti sisa Anti coba urut. Nanti coba di Biar jadi meninggal mau ya tadi. Tidak mau berarti kayak ini kemudian di bulan itu. iya dan jumlahkan semuanya. Itu kayak Tadi kan yang paling besar yang dulu yang berat. Jadi kamu disimpan dulu datanya sudah diunggah atau belum? Ya, tambah 41 24 tambah Oke,
52 sudah 333. Dan urutkan akan dari yang kecil. Apa sudah? Oh iya tadi pertama yang tindakan kamu yang kalau yang kita sendiri sudah ya kalau 80 iya itu sendiri tuh Ini agak cerah. Oke, bagi 2. sudah selesai ya? Oke, saya minta. Oh sudah. Ya, saya minta perwakilan daripada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Saya persilakan. Ya, silakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ferseli Kaplale dan teman saya Sini kami berdua dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari ukuran sepatu, yaitu tentang nim, median, dan modus. Oke, selanjutnya kepada Aini. Jadi kami telah melakukan survei ukuran sepatu yang ada di kelas 12. Di sini kami mendapat angka-angka yang akan saya tuliskan. Nah, jadi di sini pertama kita akan mencari minnya dulu ya. Oke, kelompok yang lain Pak. Nah, untuk menentukan media, kami menambahkan semua angka yang ada di sini, mendapatkan hasil 558. Kenapa dapat 15? Karena angka di sini terdapat 15 dan hasilnya adalah 37,2. Untuk menentukan media, kami melihat angka yang berada di tengah. Karena di sini ada 15, berarti hanya mengambil satu angka yang berada di tengah, yaitu 39. Sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul, yaitu 38 dan 39 karena ada 4. Oke, baik, demikian hasil presentasi kami mengenai median dan modus. Terima kasih. Sekarang kita pindah ke kelompok 2. Kelompok 2
Punya analisis data terkait pengurus OSIS yang mengumpulkan Ya. Permasalahannya itu ada anggota OSIS yang mengumpulkan batu untuk menyumbangkan kepada korban bencana alam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami berdua sini, kami perwakilan dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika. Kelompok kami mendapatkan data mengumpulkan data dari OSIS mengumpulkan batu kepada korban bencana. Nah, jadi data yang diperoleh dari baju-baju tersebut itu datanya adalah ini. Kemudian kita mencari min-nya, yaitu jumlahkan dari data tersebut hasilnya 55. Kemudian dibagi dengan 10 jumlah dari data yang diperoleh. Nah, jadi 55 dibagi dengan 10 hasilnya kan 5,5. Kemudian mediannya yaitu 5 dijumlahkan dengan 6. Mengapa 5 dijumlahkan dengan 6? Karena data yang dimiliki adalah genap, jadi mengambil angka 2 dan 6. 5 dan 6. Nah, setelah itu dibagi dengan 2 hasilnya 11 bagi 2. Kenapa disebut? Hasilnya 5,5. Kemudian modus adalah angka yang sering muncul yaitu 3 dan 5 karena jumlahnya sama yaitu 2. Sekian presentasi kami berdua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, demikian tadi presentasi daripada masing-masing kelompok. Maka dengan berakhirnya presentasi tadi, maka materi kita untuk hari ini Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Tapi sebelumnya siapa yang bisa membuat kesimpulan pada materi kita pada hari ini? Yang bisa kita simpulkan, tadi ingat tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami tentang min, median, modus. Bagaimana cara kita menentukan min? Caranya bagaimana? Menentukan min? Menjumlahkan Ya, kita menjumlahkan seluruh datanya, lalu kita bagi dengan jumlah data. Itu untuk menentukan apa? Min. Sementara kalau misalkan kita menentukan mediannya, bagaimana caranya? Apa itu median dulu? Median itu apa? Sekarang kalau menentukannya bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita harus mengurutkan datanya dari terkecil sampai terbesar. Selanjutnya, kalau orang ya, nah kita apakan angka yang sekarang bagaimana kalau datanya ganjil? Ambil angka yang di tengah-tengah saja. Sementara yang berikut modus itu apa? Angka yang sering muncul itulah modusnya. Berarti kalau misalkan saya anggap Anda di sini adalah angka-angka, maka modusnya apa? Ya, mantap sekali. Bagaimana perasaannya hari ini setelah pembelajaran? Untuk itu Ibu Guru akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti ada tugas yang nanti Ibu kasih buat Anda. Halaman 121 ya. Nanti besok, pertemuan besok kita lanjut pada
Ibu guru akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.